Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Cikal Sangaji dengan NIM saya 1191082. Di sini saya akan melengkapi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu saya, Ibu Dr. Fitri Rozeki. Materi yang saya bawakan adalah kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional yaitu hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan satu sama lainnya. Tujuan kerjasama ekonomi internasional terdapat beberapa poin. Poin pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Poin kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Poin ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Poin keempat, memperluas lapangan kerja. Poin kelima, menambah devisa negara. Poin keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Poin ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Poin ke-8, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan antar suatu negara. Poin ke-9, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Poin ke-10, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara. Yang A, kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Berikut ini perbedaan-perbedaan yang mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Poin kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Bagi setiap negara kan berbeda-beda ya, iklim dan kesuburan tanahnya. Poin ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin keempat, perbedaan ideologi. Poin B, kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Berikut ini kesamaan beberapa negara yang mendorong kerjasama antar negara. Poin pertama, kesamaan sumber daya alam. Poin kedua, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Poin ketiga, kesamaan ideologi. Poin keempat, kesamaan agama. Kerjasama antara bidang ekonomi. Satu, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contoh, pinjam-meminjam modal antar Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antar Indonesia dengan Malaysia. B. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Satu, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan, contoh ASEAN, dan lain-lainnya. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama antar negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, contoh IMF, ILO, OPEC, dan lain-lainnya. Badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, dibentuklah badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Berikut ini bentuk-bentuk kerjasama antar negara yang paling penting bagi Indonesia. Kerjasama regional. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, ikut bergabung dalam ASEAN. Selain membentuk komit-komit
ASEAN juga membangun proyek-proyek yang ada di beberapa negara anggota. Bentuk proyek ASEAN seperti berikut ini. ASEAN Fins Project, yaitu pabrik vaksin di Singapura. ASEAN Fabrication Project, yaitu proyek industri tembaga di Filipina. Rock Salt Soda Ash Project, yaitu proyek pabrik abu soda di Thailand. ASEAN Urea Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea di Malaysia. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea Anomia di Nangroe Aceh, Darussalam, Indonesia. Poin yang kedua, AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura pada Januari 1992. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Yang keempat, European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari pendatangan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom, European Atomic Energy Community, dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa, MI. EFTA, European Free Trade Area. EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antar negara-negara Eropa yang tidak termasuk MI. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. ADB, ASEAN Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. B. Kerjasama ekonomi multilateral. IMF, International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Markas besar IMF ada di Washington DC, Amerika Serikat. IMF didirikan dengan beberapa tujuan. Berikut ini: A. Meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Yang B. Meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. C. Menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IBRD berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Peminjaman yang dibiayai oleh IBRD hanya ditunjukkan untuk proyek-proyek yang positif. 3. WTO World Trade Organization.
WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya GATT ialah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Desember 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO. FAO, Food Agricultural Organization. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikan FAO meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produk beras. IFC, International Finance Corporation. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat. ILO, International Labour Organization. ILO atau Organisasi Perubahan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Traktat Versailles, Treaty of Versailles pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatan adalah perdamaian abadi yang dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. UNDP, United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara yang berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengeksporan minyak. OPEC didirikan atas praksa 5 negara produsen terbesar minyak di dunia yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada pertemuan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di Wina, Austria. Baik, ini kesimpulannya dampak kerjasama ekonomi baik positif dan negatifnya. Positifnya, poin pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Dampak negatifnya, yang pertama ketergantungan, kedua salah penerapan atau penggunaan teknologi, poin yang ketiga mendorong masyarakat hidup konsumtif, poin yang keempat intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi saya untuk penilaian ujian akhir semester saya.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.